Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas garis besarnya saja. Kali ini kita akan membahas penuh atau mengupas tuntas apa itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, kalian bisa perhatikan pembelajaran berikut ini. Baik, langsung kita mulai ya. Bab 1, menggambar. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mulai dari apa itu menggambar, teknik-tekniknya bagaimana, alat dan bahannya apa, hingga unsur-unsurnya apa saja. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dari artinya, alat dan bahannya, hingga cara menggambar. Untuk kali ini, kita akan fokus atau mengutamakan membahas tentang unsur-unsur dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar. Nah, maksudnya apa? Kompetensi dasar itu yang harus kalian kuasai atau yang harus kalian bisa. Itu yang pertama ada 3.1, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Berarti kalian harus bisa memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya yang 4.1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Berarti yang 4.1 ini adalah kalian harus bisa menggambar. Nah, berarti ini sudah praktek. Gitu ya. Selanjutnya ada indikator. Nah, indikator itu adalah tolak ukur seberapa kemampuan kalian atau adakah perubahan dari sebelum saya ajarkan hingga sudah saya ajarkan. Nah, di sini ada 3.1.1 untuk menjelaskan pengertian menggambar. Berarti kalau sampean sudah mengerti, berarti tandanya indikator ini sukses. 3.1.2 menjelaskan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar. Jika kalian bisa menjelaskan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, alam benda, berarti kalian sudah melewati indikator ini. Terus 4.1.1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jika kalian bisa menggambar flora, fauna, dan alam benda, berarti kalian juga sudah belajar atau mempelajari tentang flora, fauna, dan alam benda. Menggambar. Nah,
Ini kita mengulang lagi ya. Yang kemarin kan sudah saya ajarkan tentang menggambar. Nah, kali ini kita bahas lagi agar kalian selalu ingat apa toh itu menggambar. Nah, yang lupa biar ingat kembali. Untuk menggambar ini adalah dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah, berarti apa? Menggambar itu ya menuangkan imajinasi. Nah, berimajinasi terus mengoret-oret. Nah, seperti itu. Dalam menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, tetapi juga mental. Melalui menggambar, seseorang dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Terus, menggambar tidak terpaku pada satu macam objek, tetapi bisa mengambil dan menyusun objek gambar sesuai dengan imajinasi dan perasaan. Nah, dari pengertian ini, kalian itu dalam menggambar tuh bebas sesuai imajinasi kalian masing-masing dan keinginan kalian masing-masing. Untuk hasil akhir, entah itu gambarnya jelek, gambarnya bagus, atau tidak bermakna, itu terserah kalian. Karena apa? Menggambar itu sesuai dengan keinginan dan ekspresi masing-masing orang. Dan sifat gambar itu tidak harus sempurna seperti nilai matematika. Nah, maka dari itu, jika kalian takut hasilnya jelek atau tidak berani menggambar, itu dibuang jauh-jauh sifat seperti itu. Karena apa? Menggambar itu salah satu bentuk ekspresi. Dan ekspresi itu bebas sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Selanjutnya ada unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar. Yang pertama, unsur-unsur dalam menggambar. Nah, kita bahas yang unsur dulu ya. Unsur menggambar itu apa toh? Nah, ini. Unsur menggambar adalah bagian-bagian yang sangat menentukan terwujudnya suatu bentuk karya seni rupa. Nah, maksudnya gimana? Dari unsur ini, kalian akhirnya bisa menggambar. Nah, dan hasilnya berupa gambar dan bisa dilihat. Nah, itu pembentuknya apa saja toh? Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar yang dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Titik itu unsur terkecil ya. Sampean tahu toh titik? Nah, ya seperti itu. Tik. Nah, titik ya. Selanjutnya garis. Garis adalah barisan titik yang memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Nah, kalian bisa lihat itu di bawah itu ada garis ya. Bagian kiri sendiri, kiri kalian atau di kiri layar ya, itu horizontal. Bagian tengah itu namanya garis vertikal. Bagian kanan itu namanya, kanan kalian ya, itu namanya garis diagonal. Nah, inilah yang dinamakan garis. Garis itu berarti apa? Titik-titik yang dirangkai dan memanjang. Nah, ya seperti itu ya. Kalian bisa lihat ya. Selanjutnya ada bidang. Bidang dalam seni rupa 2 dimensi terbentuk karena keterpautan garis yang membatasi suatu bentuk. Contohnya, ada segi 4, sebenarnya banyak ya. Ada segi 4, ada segitiga, ada trapesium, ada lingkaran, ada jajar genjang. Pokoknya namanya bidang. Itu kalau dilihat itu tipis. Ya, bisa dilihat dari depan saja, hanya dari satu sisi. Contoh lagi, bidang papan tulis, ya berarti apa? Kotakannya papan tulis itu, ya seukuran papan tulis. Nah, berikut ini contoh gambarnya.
Selanjutnya ada bentuk. Nah, bentuk ialah suatu titik temu antara ruang dan massa. Nah, bentuk juga bisa dikategorikan sebagai benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan bisa dilihat dari segala arah. Untuk bentuk, berikut ini contohnya. Selanjutnya ada ruang. Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang positif, sedangkan ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif. Yang F, warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Warna pokok atau warna primer ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Pencampuran antara warna primer bisa menghasilkan warna sekunder. Nah, kalian bisa melihat warna di bawah ini. Nah, warna primer itu ada yang di bagian atas, yaitu paling kiri merah, nomor 2 kuning, biru, dan merah. Nah, berarti apa? Warna pokok merah, kuning, dan biru. Jika dicampur, nah, akhirnya muncul warna kedua. Nah, itu namanya warna sekunder. Ya, bisa kalian lihat yang warna bagian bawah itu. Merah dipadukan atau dicampur dengan kuning, hasilnya jingga. Kuning dicampur dengan biru, hasilnya hijau. Dan biru dicampur dengan merah, hasilnya ungu. Nah, itu namanya warna sekunder. Selanjutnya sebenarnya ada warna tersier. Nah, warna tersier itu perpaduan atau pencampuran dari warna sekunder. Warna tersier itu hasilnya gelap ya. Jika warna dicampur-campur, lama-kelamaan akhirnya menjadi gelap. Semakin banyak percampuran warna, semakin kusam atau gelap warna tersebut. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba. Maksudnya tekstur itu permukaannya benda itu loh ya. Misal, batu jika diraba permukaannya kasar. Terus kaca jika diraba licin. Nah, itu namanya tekstur. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah gelap dan terang atau cahaya. Pengaruh cahaya yang dapat memberikan nilai keindahan karya seni meliputi ada 2 ya. Cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu cahaya sebagai unsur alam, cahaya dari alam. Contoh, ada sinar matahari, ada cahaya pantulan bulan, ada cahaya dari petir, ada cahaya dari api. Kalau buatan, contohnya cahaya lampu, cahaya yang dihasilkan dari baterai, dan lain sebagainya. Sudah paham ya? Nah, ini tadi adalah unsur-unsur dalam menggambar. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung japri lewat WA. Jangan lupa tugas kemarin yang belum selesai, saya tunggu sampai hari Sabtu. Terus tetap semangat belajar, walaupun belajar jarak jauh memang tak semudah air yang jatuh, tetapi belajar jarak jauh mampu menumbuhkan rindu yang utuh. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.